Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal Aditya. Di sini saya akan melanjutkan atau mereview kembali materi OPM selanjutnya yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu. Baik, di slide yang pertama di sini ada penguat pembalik atau inverting amplifier. Nah, ketemu lagi dengan inverting. Nah, di sini sumber yang masuk ke dalam op-amp jika inverting yaitu memasuki ke kaki negatif dan kaki positifnya sama dengan 0 atau tidak ada apa-apa. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus melewati RF. RF ini rangkaian feedback atau resistor feedback, sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu di sini ada juga rumus, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan V input per R input dikali RF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V output, maka V output sama dengan negatif VRF. Nah, di sini karena yang masuk dari tegangannya kakinya positif, jadi karena dia inverting, apabila dia positif maka keluarannya bakal negatif VRF. Nah, maka di sini ada rumus juga untuk menentukan V outputnya, yaitu negatif VRF sama dengan negatif V input per R input sama dengan negatif RF per R input dikali V input. Kemudian lanjut kepada slide berikutnya. Di sini ada contoh soal, yaitu di mana RF diketahui sama dengan 100 kilo ohm, RI tahanan input 10 kilo ohm, FI tegangannya 1 volt, dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Kemudian di sini ditanyakan hitung arusnya V output, ACL penguat. Di sini ada arus beban dan LO. Nah, solusi di sini ada rumusnya juga. Kita yang pertama yaitu menentukan dulu arusnya, menghitung dulu arus. Sini arus rumusnya adalah V input per R input sama dengan V inputnya 1 volt, R inputnya 10K sama dengan 0,1 mA. Kemudian kita lanjut ke V output. Nah, negatif RF per RI dikali VI sama dengan negatif 100 kilo per 10K dikali 1 volt. Hasilnya 10 volt. Negatif 10 volt. Ini minus karena inverting. Yang tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa di sini tegangannya yang masuk ke kaki op-amp positif dan pasti keluarannya bakalan negatif karena inverting. Baik, di sini kita lanjutkan yaitu dengan cara menghitung ACL. Rumus ACL adalah RF per RI, di mana RF adalah 100 kilo ohm, RI 10 kilo ohm dibagi 100 bagi 10, karena di sini sudah disederhanakan menjadi 10 per 1, maka hasilnya adalah negatif 10 volt. Kenapa negatif? Karena terjadi perubahan fasa ketika di inverting ini. Lanjut ke arus beban. Arus beban di sini rumusnya adalah 0 dikurang V output per RL sama dengan 0 dikurang V output tadi negatif 10 per RL 25 kilo, hasilnya 0,4 mA. Dan di sini adalah IO, arus output sama dengan arus input ditambah arus beban sama dengan 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Baik, di slide selanjutnya di sini ada contoh soal juga sama seperti yang tadi, yaitu di sini tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Nah, yang membedakan antara contoh soal yang pertama dengan yang kedua,
itu berada di tegangan input. Nah, di mana soal yang pertama tegangan input atau kakinya yang masuk ke op amp adalah kaki positif. Nah, kalau di sini adalah kaki negatif, di mana diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, RI 10 kilo ohm. Nah, tegangan input atau V input sama dengan negatif 0,5 volt dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Hitung arus V output, penguatan, arus beban, dan arus output. Solusinya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah mencari arusnya, di mana arus sama dengan V input per R input sama dengan 0,5 volt per 10 kilo ohm. Hasilnya 0,05 miliampere. Nah, sudah ketemu arusnya, baru kita menghitung ke V output. Nah, V output di sini rumusnya adalah negatif RF per RI sama dikali V input sama dengan negatif 250 kilo ohm per 10 kilo ohm dikali negatif 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. Nah, di sini kan terbukti ya. Dan kalau tadi untuk contoh soal yang pertama hasilnya negatif 10 volt, kalau di sini 12,5 volt. Karena apa? Karena kaki atau sumber kaki yang masuk pada op amp yaitu kaki negatif. Karena dia inverting, jadi apabila yang masuk negatif, outputnya atau keluarannya bakal menjadi positif karena ada perubahan fasa. Kemudian kita hitung ACL-nya atau penguatannya sama dengan RF per RI 250 kilo ohm per 10 kilo ohm sama dengan negatif 25 volt. Nah, jadi naik antara yang input atau tegangan input awal negatif 0,5 volt setelah masuk ke op amp menjadi negatif 25 volt. Kemudian di sini ada arus beban. Arus beban yaitu V output per RL sama dengan 12,5 volt per 25 kilo ohm RL sama dengan 0,5 miliampere. Nah, untuk mencari arus output sama dengan arus input plus atau ditambah arus beban sama dengan 0,05 miliampere ditambah 0,5 miliampere sama dengan 0,55 miliampere. Oke, di sini di slide selanjutnya ada gambar tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, di mana di sini ada gelombang nih atau amplitude. Nah, di mana ada gelombang sebelum dan sesudah. Nah, sebelum di sini yaitu V input sebelum masuk ke op amp, yaitu apabila dia memulai dari 0 derajat. Nah, setelah masuk op amp atau setelah di inverting atau di penguatan masuk ke op amp, maka dia akan memulai di 180 derajat. Nah, terlihat dalam gambar juga bahwa V input dan V output berbeda untuk gelombangnya gitu. Kalau V output di sini terlihat ada kenaikan pada fasa ya, kenaikan atau kenaikan tegangan, maaf, untuk kenaikan tegangan. Nah, karena dia masuk ke op amp. Nah, untuk V input hanya segini. Nah, kemudian di sini ada rangkaian penyumbelah membalik atau inverting adder. Nah, di mana maksudnya rangkaian penyumbelah membalik atau inverting adder adalah jumlah masukan atau jumlah inputan kepada op amp terdapat banyak inputan atau lebih dari satu inputan. Di sini terlihat ada V1, V2 dan V3. Berarti di sini ada 3 input yang masuk ke op amp. Nah, dengan 3 masukan op amp yaitu V1, V2 dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3 atau tidak sama dengan RF, maka rumus yang digunakan adalah V output sama dengan negatif RF per RI dikali V1 ditambah negatif RF per R2 dikali V2 ditambah RF per R3 dikali V3. Nah, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka
V output atau rumus yang digunakan yaitu V output sama dengan negatif V1 tambah V2 ditambah V3. Nah, jadi apabila rangkaian penjumlah pembalik ini tahanannya tidak sama, maka menggunakan rumus V output sama dengan negatif RF per R1 dikali V1 dan seterusnya. Kemudian jika R1 sama dengan R2 atau misalkan tahanannya sama, V output sama dengan, atau kita menggunakan rumus V output sama dengan negatif V1 tambah V2 ditambah V3. Nah, jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka rumus yang digunakannya V output sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah R. R-nya misalkan ini di sini berapa tadi R-nya? Misalkan ada 3 atau 4. Tulis misalkan berarti R, N-nya berarti diganti menjadi 3. 3 per R. Itu. Nah, di slide selanjutnya ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Di mana perbedaan antara non-inverting dan inverting sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, di mana jika inverting, sumber atau input tegangan berada di kaki terminal negatif op amp. Dan apabila non-inverting, kaki atau sumber input tegangan yang masuk pada op amp yaitu berada di kaki terminal positif. Di sini terlihat jelas bahwa sumber berada di kaki positif dan rangkaian feedback menuju ke rangkaian negatif untuk menghasilkan outputan negatif. Karena arus yang masuk ke terminal op amp sama dengan 0, maka arus berasal dari V output melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu menghasilkan rumus VRF sama dengan IRF per, atau sama dengan V input per R input dikali RF. Nah, polaritas positif. Nah, kalau inverting tadi polaritas negatif. Karena apa? Apabila kaki sumber tegangan kaki positif sumber masuk ke terminal op amp positif, maka karena dia non inverting jadi positif juga. Kalau inverting apabila dia positif maka outputannya bakal negatif. Nah, pada RF pada terminal keluaran V output maka besarnya V output merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sehingga menghasilkan V output sama dengan VRF plus V input. Di sini ada rumus juga. V output sama dengan VRF tambah V input sama dengan V input per RI atau R input dikali RF ditambah V input, atau sama dengan RF per RI dikali V input ditambah V input, menghasilkan V output sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali V input. Nah, dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka ACL-nya sama dengan V output per V input sama dengan RF per RI ditambah 1. Nah, untuk mencari arus beban, di sini ada rumus V output per RL. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada rangkaian penjumlah tak membalik. Nah, dengan jumlah input lebih dari 1. Di sini ada V1 dan ada V2. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada positif op amp, didapatkan rumus dengan berikut, yaitu V input sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali V1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2. Maka hasilnya yaitu V output sama dengan RF per RI plus 1 dikali V input atau R2 per R1 tambah R2 kali V1 tambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2. Di sini juga ada rumus penguat tegangannya, ACL, itu V output per V input. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting either N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama, kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF
N kurang 1 atau N negatif 1, N min 1, maka besarnya tegangan output sama dengan diperoleh rumus V output sama dengan V1 plus V2 dan plus V3. Nah, kemudian di selanjutnya ada rangkaian penguat selisih. Apa itu rangkaian penguat selisih? Nah, rangkaian penguat selisih adalah rangkaian yang terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, jadi selain dari rangkaian inverting dan non-inverting, op-amp bisa diimplementasikan ke dalam rangkaian penguat selisih. Nah, yang memiliki rumus itu V output sama dengan RF per R1 per RI plus 1 tambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 dikurang RF per RI dikali V1. Nah, jika nilai perbandingan resistornya seimbang, maka RI per R1 sama dengan RF per R2, maka V output sama dengan RF per RI dikali V2 dikurang min 1. Nah, jadi untuk rangkaian penguat selisih ini merupakan rangkaian yang terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik, yaitu artinya jadi inverting dan non-inverting itu disatukan. Untuk inverting tetap disambungkan ke kaki negatif, dan untuk yang non-inverting dihubungkan ke kaki positif. Kemudian untuk rangkaian feedbacknya ini dipasang tetap pada jalur kaki negatif op-amp. Nah, kemudian di sini ada rangkaian pembanding. Nah, jadi selain dari rangkaian inverting, non-inverting, dan rangkaian penguat selisih, yang terakhir adalah rangkaian pembanding. Jadi op-amp ini memiliki 3 jenis, yaitu ada inverting, non-inverting, kemudian ada penguat selisih, dan rangkaian pembanding. Nah, rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau gangguan. Jadi, dalam rangkaian ini sinyal input akan dikomparator atau dibandingkan dengan tegangan referensi. Nah, kemudian sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output atau V0 didapatkan dari selisih tegangan ED. Nah, ED sudah dibahas dalam video sebelumnya, yaitu pembanding. Kita lihat. Nah, ED merupakan tegangan atau perbedaan tegangan masukan. Kemudian jika ED positif, maka V output sama dengan V tegangan saturasi dan sebaliknya. Apabila ED negatif, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi V input plus VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang V input tambah VN sama dengan negatif V input tambah VN. Di sini lihat dalam grafik atau dalam kurva bahwa terlihat ketika tegangan atau input tegangan berjalan normal terlihat seperti ini, dan apabila dia muncul noise maka akan terlihat seperti ini, ketidakstabilan naik turun. Nah, kemudian di sini ada detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis, atau bisa disingkat dengan IZCD with hysteresis, atau bisa disebut inverting zero
comparator detector with hysteresis. Nah, untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback. Nah, terlihat di sini yang asalnya feedback dipasang pada kaki terminal negatif karena muncul noise, maka feedback dipasang pada kaki terminal positif. Nah, kemudian di sini output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu positif V saturasi atau negatif V saturasi. Nah, ciri dari pembandingnya adalah feedback masukan positif op-amp. Nah, misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, V output berada pada positif V saturasi dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 tambah R1 plus V saturasi. Nah, karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau bisa disingkat dengan VUT. Nah, kemudian jadi VUT ini memiliki rumus yaitu R2 per R1 tambah R2 plus V saturasi. Nah, tegangan ED yaitu VUT dikurang V input. Nah, selama tegangan input V input kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO atau V output sama dengan V saturasi. Bila tegangan V input naik dengan atau sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Jadi terlihat dalam gambar apabila tegangan input kurang dari VUT, maka tegangan output berada di positif V saturasi. Nah, setelah tegangan melebihi VUT, maka tegangan output akan turun hingga mencapai V saturasi. Nah, ketika tegangan kurang dari VUT lagi, maka tegangan outputnya juga naik lagi, dan seterusnya. Kemudian bila tegangan V input naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari V output, maka dinamakan V low threshold. Jadi nilai VLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikurang V saturasi. Jadi apabila VUT, maka R2 per R1 tambah R2 ditambah V saturasi. Dan apabila VLT, R2 per R1 tambah R2 dikurang V saturasi. Kemudian karena ada batasnya atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VH sama dengan VUT dikurang VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage atau VCTR yang dapat dirumuskan menjadi VCTR sama dengan VUT dikurang VLT dibagi 2. Nah, didapatkan rumus tadi sudah dijelaskan, yaitu jika VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 plus V saturasi, maka VLT-nya yaitu R2 per R1 tambah R2 dikurang V saturasi. Kemudian di sini ada detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis, yaitu NIZCD with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop, jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada V output di sekitar crossing. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini. Yang sebelumnya dipasang pada kaki positif, kemudian tegangannya pada kaki negatif, maka untuk detektor tak membalik,
input atau tegangan dipasang di kaki positif dan feedbacknya juga dipasang pada kaki positif. Jadi feedbacknya mempengaruhi ke tegangan ini. Nah, kemudian untuk menghitung detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis, apabila R dan feedbacknya sama dengan M dikali R, maka besarnya adalah VUT sama dengan negatif V saturasi per M dan VLT sama dengan positif V saturasi per M. Nah, di sini ada simbol M. M itu apa? Jika melihat gambar, M merupakan hasil dari atau misalkan untuk menentukan M itu merupakan untuk menentukan hasil dari feedbackan dari rangkaian ini atau untuk menghasilkan VUT dan VLT-nya. Kemudian di sini ada VH. VH itu apa? Tegangan histeresis. Untuk mencari tegangan histeresis yaitu VUT dikurang VLT. Dan untuk mencari tegangan center voltage, nah maka rumusnya adalah VUT dikurang VLT per 2. Nah, kemudian di slide yang terakhir yaitu apabila tegangan pembanding tidak nol tapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V output dengan referensi sehingga didapatkan persamaan. Untuk VUT atau upper thresholdnya yaitu N dikali R per R plus tambah N kali R dikali Vref ditambah R per R tambah N dikali R plus V saturasi. Nah, untuk persamaan sederhananya yaitu N per 1 tambah N dikali V referensi dikali positif V saturasi per 1 tambah N. Nah, untuk VLT-nya atau tegangan low thresholdnya itu N per 1 tambah N dikali V referensi dikali negatif V saturasi per 1 tambah N. Jadi untuk membedakan antara VUT dan VLT yaitu VUT memakai positif dan VLT memakai negatif. Di sini ada huruf N. Nah, gunanya huruf N yaitu untuk menjumlahkan resistor yang ada di sini. Misalkan di sini ada cabang atau ada dua resistor yang sama. Misalkan di sini resistor 3 ohm dan di sini ada resistor 3 ohm. Nah, fungsinya N ini yaitu untuk menyederhanakan rangkaian. Nah, jadi N ini merupakan jumlah dari kedua resistor untuk yang nilainya sama. Itu apabila sama, misalkan di sini 3 ohm dan di sini juga 3 ohm, maka disederhanakan menjadi N dikali R. Baik, cukup sekian dari review materi op-amp kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.